Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Bapak Wiwit Purwawan, LCMSI, Ketua DPD Gelora Kabupaten Bogor. Ya, selamat siang Pak Wiwit. Selamat siang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak Yusuf. Tentang perkembangan Partai Gelora Kabupaten Bogor, khususnya di DPC masing-masing. Jelang ulang tahun kedua Partai Gelora Kabupaten Bogor, apa yang sudah tercapai selama ini khususnya di Kabupaten Bogor? Ya, alhamdulillah Partai Gelora, Partai Gelombang Rakyat Indonesia akan berulang tahun yang kedua ya, pada 28 Oktober nanti. Dan kita DPD Kabupaten Bogor tentu setiap momentum yang sangat spesial ya bagi Partai Gelora ini kita jadikan sebagai spirit ya untuk menambah semangat dan keyakinan kita, karena dari hari ke hari, dari bulan ke bulan kita bersama dengan para fungsionaris ya memperkenalkan Partai Gelora Kabupaten Bogor kepada masyarakat ini. Alhamdulillah mendapatkan respon yang luar biasa, bukan hanya positif tetapi kita mendapatkan sekali banyak kemudahan diterima oleh masyarakat khalayak luas ya di Kabupaten Bogor. Tentu setiap tahapan pekerjaan di DPD ini mengacu pada perencanaan kita ya untuk perkembangan struktur program-program ya yang ada di Kabupaten Bogor. Tentang apakah nanti akan ada peringatan, apakah ada pesta-pesta, biasanya begitu kalau ulang tahun ya. Tentu kita sebagai partai yang belum pernah ikut pemilu ya tentu bukan pesta-pesta atau sebagaimana partai yang lain yang sudah lama ya memperingati ulang tahunnya, tetapi kita ingin membuktikan pada ulang tahun kedua ini Partai Gelora semakin mendekat kepada masyarakat ya, semakin mendekat kepada berbagai elemen yang ada di Kabupaten Bogor ya, sehingga konsep-konsep pembangunan yang kita rancang itu bersentuhan gitu dengan ide-ide yang ada di luar Kabupaten Bogor. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu gitu. Perayaan yang wah apalagi ya dalam masa PPKM seperti ini ya itu ya. Iya, apalagi kita masih di masa pandemi, secara kebatinan bangsa kita ini mengalami krisis ya. Mengalami krisis. Hal yang paling bermanfaat adalah bagaimana kita turut membantu pemerintah ya di dalam membantu masyarakat ya untuk bisa menjalani krisis ini secara baik ya. Meringankan beban masyarakat misalnya dengan program-program kewirausahaan ya, dengan program-program misalnya program pengajaran ya yang mendukung para pelajar untuk bisa mendapatkan pengajaran yang lebih mudah begitu. Juga hal-hal yang sifatnya urgen, bantuan-bantuan seperti sembako yang sifatnya urgen, tentu Partai Gelora juga akan turut membantu masyarakat tentu sesuai dengan kemampuan ya. Artinya sejauh mana kita bisa jangkau ya sejauh itulah kita bisa merealisasikan. Baik, mulia sekali ya. Ya, untuk berikutnya, mengingat Partai Gelora partai yang baru, hambatan dan peluang apa saja yang pernah dihadapi dan sekarang dihadapi dan bagaimana cara mencegahnya untuk ke depan? Iya. Pada saat kita sosialisasi tentang ide-ide
Partai Gelora itu betul-betul kita membuktikan bahwa yang disampaikan Pak Anies Mata itu benar. Bahwa langit kita terlalu tinggi, kita terbang terlalu rendah. Hanya kemampuan masyarakat kita di dalam membangun bangsa ini secara kemampuan, secara pemikiran, ya kan, secara mental pembangunannya itu cukup jauh dari peluang yang sebenarnya besar. Langitnya tinggi gitu, tapi terbangnya terlalu rendah. Nah ini betul-betul kita rasakan, ya. Bisa dibilang pada awalnya narasi Partai Gelora itu narasi yang sangat melangit, gitu ya, melangit, gitu, tinggi sekali. Nah, ketika kita turun ke bawah, ternyata kita mendapatkan apa ya? Mungkin ada semacam hambatan komunikasi yang kita rasakan ketika kita mengkomunikasikan narasi Gelora ini, Gelombang Rakyat Indonesia yang ingin bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa menjadikan bangsa kita menjadi negara besar, salah satu kekuatan 5 besar dunia. Ini memang kita cukup sulit ya, mengalami kesulitan dalam hal itu, tetapi kita alhamdulillah mencoba untuk menyederhanakan bahasa-bahasa itu sehingga bisa diterima kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah adanya mental masyarakat ini yang sudah terlanjur instan. Ya. Sesuatu yang ditawarkan itu pengennya ia mendapatkan secara instan. Misalnya pertanyaan, kalau saya gabung Gelora, saya dapat apa? Tapi ini bukan pertanyaan yang mohon maaf secara intelektual orientasinya bukan ke sana ya, bukan secara intelektual, tetapi orientasinya adalah materi. Jadi kalau saya gabung Gelora, apakah saya akan dapat pekerjaan misalnya, karena memang pengangguran banyak. Iya, benar. Ini betul sekali. Kalau kita gabung Gelora, apakah saya akan mendapatkan bantuan misalnya bantuan sembako gitu kan. Kalau saya gabung Gelora, kalau saya nanti sakit, apakah saya bisa mendapatkan rumah sakit gratis misalnya seperti ini. Nah ini ada kerancuan-kerancuan berpikir yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat tidak memahami di mana posisi partai politik, di mana posisi legislatif, di mana posisi birokrasi atau eksekutif gitu. Padahal semua hajat yang disampaikan tadi itu adalah kewajibannya eksekutif, gitu. Dan banyak partai terjebak pada pola pikir seperti itu sehingga kehilangan arah gitu loh. Siapa legislatif, siapa eksekutif, ini nggak jelas. Ya legislatif ya eksekutif, eksekutif ya karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkan akses pembangunan, berarti kan kinerja eksekutifnya belum bagus. Belum maksimal gitu. Seperti layanan rumah sakit gratis tadi itu kan tugasnya eksekutif, bukan Partai Gelora yang baru lahir ini terus nanti bagi-bagi asuransi kesehatan begitu, tidak begitu. Itu hal yang memang kita dapati di masyarakat. Tentunya ada fungsi edukasi yang kita jalankan, ya kita mencoba untuk mengarahkan masyarakat ini supaya mendapatkan jalur yang tepat gitu. Kalau mengadukan masalah itu kemana? Kalau dia misalnya pengen menyalurkan aspirasi politiknya kemana? Gitu. Jadi harus paham ini, memang kita sebagai partai politik harus betul-betul sering mengedukasi masyarakat, tugasnya legislatif apa, tugasnya eksekutif apa, terus kemudian peran masyarakat di mana. Kan siapapun pemerintahnya juga berat kalau menghadapi tipe masyarakat yang mohon maaf hanya berpangku tangan gitu. Siapapun pemerintahan pasti berat ketika masyarakatnya hanya memiliki sikap berpangku tangan, mental instan gitu ya, terus apalagi salah jalur ya, nggak akan nyampe gitu. Ya, kira-kira itu kesulitan yang kedua ya, yang kita dapati di masyarakat.
Kemudian yang ketiga, kita merasakan bahwa untuk eksis sebagai sebuah partai politik, gitu, untuk eksis sebagai sebuah partai politik, gitu ya, yang mana Gelora itu adalah partai yang bisa dibilang modal narasi, gitu ya, modal narasi ini ketemu dengan situasi masyarakat yang tadi saya sampaikan, gitu ya, itu tentu di dalam membangun infrastruktur partai itu juga mendapati kesulitan. Karena betul-betul yang ketemu dengan narasi dan mau sepemikiran, gitu kan ya, itu memang sedikit, gitu. Tetapi alhamdulillah karena kita ada tahapan penyusunan struktur dan seterusnya, ini yang paling penting bagi kita itu saat ini adalah bagaimana mendapatkan SDM yang setujunya ini memang karena narasi. Benar. Setujunya karena narasi, bukan karena Partai Gelora itu punya finansial yang besar, gitu kan, sehingga nanti bisa bagi-bagi uang dan sebagainya. Bukan begitu. Tentu kalau struktur ini ya karena ini adalah pekerjaan sosial, ya kan. Partai politik itu kan wilayahnya wilayah bukan kebaktian ya, kalau kebaktian nanti hari Minggu. Wilayah berbakti kepada nusa dan bangsa ini ya kerelaan, gitu. Itu maka perlu SDM yang cocok secara narasi dulu, gitu. Nah biasanya kalau secara pikiran sudah sama dan betul-betul narasi ini menjadi narasi dia baik secara pribadi maupun secara ide pembangunan. Nah SDM ini kan juga tidak semuanya nol sumber daya. Ada yang punya sumber daya meskipun itu misalnya ya untuk jalan sendiri, misalnya dia ngumpul dengan kawan-kawan begitu kan ya, kalau kopi gula begitu kan ya mesti keluar lah kan. Betul. Nah itu nggak ada kesulitan di sana, itu sudah cukup bagi kita untuk menerima ya sebagai menjadi seorang salah satu fungsionaris, karena yang penting narasi itu yang penting. Kan kita yakin bahwa narasi yang cocok untuk bangsa ini pasti akan ketemu SDM yang cocok. Lumayan berat sekali ya itu meyakinkan masyarakat, karena hukum adalah